Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita boleh kembali hadir ke bait Allah untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati kita ambil saat teduh sejenak. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber berkat, dan kami adalah orang-orang yang Engkau berkati. Engkau limpahi dengan sukacita, karena Engkau Allah yang menyediakan. Mari kita angkat pujian sukacita, aku diberkati. Sebab kasih setianya nyata, hikmat dan kebajikan tersedia bagi kita semua. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih-Nya dalam hidup kita masing-masing. Bapa, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing yang beribadah kepada-Mu saat ini. Kami mau sungguh bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami dalam satu minggu. Sampai dengan sekarang ini, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Saat kami mengalami banyak masalah, Tuhan menolong dan memberi solusi kepada kami. Saat dalam keadaan apapun kami, Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami.
Tidak ada yang bisa dibandingkan seperti Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami sungguh-sungguh berterima kasih, bersyukur, memuji nama-Mu Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami katakan selain daripada mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar urapan Roh Kudus turun atas kami dan disertai dengan tanda-tanda ajaib saat berita firman disampaikan kepada kami semua. Kami yang mendengarkannya walau lewat online yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Kami yang putus asa dikuatkan. Kami yang menyimpang dari jalan Tuhan diluruskan oleh firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas ibadah kami saat ini. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, dan dari Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah ini dari awal sampai kesudahannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang kita akan baca natsnya dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ayat 14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan buat kita persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya memberikan satu ilustrasi kepada kita semua. Ada sepasang suami istri yang mempunyai sapi. Dan sapi itu sedang mengandung, hamil. Suaminya berkata kepada sang istri, "Ma, kalau nanti sapi kita ini beranak atau melahirkan, maka anaknya kalau itu 2, kita persembahkan 1 untuk pekerjaan Tuhan." Seperti itu. Dan waktu yang ditentukan terjadi, sapi ini beranak atau melahirkan, dan anaknya ada 2 ekor. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, istrinya mengingatkan, "Pak, sesuai dengan janjimu, maka kita harus mempersembahkan 1 untuk pekerjaan Tuhan." Lalu sang suami berkata demikian, "Kalau baru lahir dipersembahkan tidak ada harganya. Tapi kalau kita pelihara sampai sapi ini besar, baru kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, itu jauh lebih baik." Lalu mereka sepakat untuk memelihara sapi 2 ekor ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu, berjalan dengan waktu, sapi ini bertumbuh dan dipelihara dengan baik sehingga badannya menjadi gemuk, sehat. Satu kali daerah itu kena virus, wabah, penyakit. Dengan banyak binatang yang mati karena virus ini. Nah sampai pada akhirnya Bapak Ibu,
sapi yang dilahirkan 2 ekor ini, salah satunya mati. Dan sang bapak bilang kepada istrinya, "Bu, sapinya yang seekor meninggal, mati. Padahal yang mati itulah yang mau dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan." Lalu sang ibu berkata gini, "Dari mana Bapak tahu kalau yang mati itu yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan?" Sang bapak bilang gini, "Waktu saya melihat mati, dalam hati saya, wah ini yang harus dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan." Bapak Ibu Saudara, ini satu ilustrasi buat kita sekalian. Betapa sering kali juga kita, kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, maka yang terjelek yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat mengecam bangsa Israel, di mana mereka dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan katakan yang terbaik, tetapi mereka mempersembahkan yang terburuk, yang terjelek, sampai Tuhan sakit hati terhadap persembahan umat Israel. Itu kalau kita baca dalam Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ini adalah kecaman Tuhan kepada umat Israel, bagaimana mereka mempersembahkan yang terburuk bagi Tuhan. Kita membaca Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan mengecam para imam, Tuhan mengecam bangsa Israel pada saat itu, sebab mereka mempersembahkan yang terburuk bagi Tuhan. Mereka mempersembahkan yang timpang, mereka mempersembahkan yang pincang, mereka yang mempersembahkan yang cacat, mereka mempersembahkan binatang yang terburuk bagi Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau mempersembahkan kepada bupati saja yang terbaik, apalagi kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ketika umat Israel para imam mempersembahkan yang terburuk bagi Tuhan, maka di sana dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-6, tidak ada rasa takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan. Tidakkah ada rasa takut lagi akan aku, kata firman Tuhan. Ini yang pertama. Dan kemudian firman Tuhan katakan, kalau engkau mempersembahkan yang terburuk bagi Tuhan, engkau sesungguhnya sudah menghina aku, firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, kecaman Tuhan, engkau tidak menghormati aku, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang paling sering kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, tapi betapa sering kali kita menghina Tuhan dengan persembahan-persembahan kita. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, setiap orang yang berjumpa dengan raja, mereka pasti memberikan upeti, yaitu persembahan yang terbaik kepada raja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah kita membawa hidup kita untuk dipersembahkan, ibadah kita dipersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Bapak Ibu, sering kali kita datang ke rumah Tuhan, bukannya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, tapi justru sering kali dalam pemikiran kita, kira-kira siapa yang khotbah hari ini? Berapa lama kira-kira ibadahnya? Siapa yang saya temui? Siapa yang saya jumpai di ibadah?
kira-kira kalau pemuda-pemudi ada enggak cewek atau cowok cakep di sana, dan lain sebagainya. Sehingga begitu banyak orang-orang Kristen kalau datang beribadah, datangnya telat, pulangnya lebih cepat. Dan di dalam gereja mereka dalam beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa pun tidak konsentrasi. Waktu memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikannya dengan bersungut-sungut, dengan terpaksa. Sekiranya ada di dompet kita 2 lembar uang, contoh saja. Ada yang terburuk, ada yang terbaik. Betapa sering kali kita dalam memberikan persembahan kita yang terburuk kita sampaikan, kita masukkan di kantong kolektor. Sehingga kita melihat persembahan-persembahan yang masuk di dalam kolektor itu ada yang kumal, ada yang berlipat-lipat, dan kita tidak mempersiapkan itu dari rumah. Bahkan ada juga orang Kristen ketika dia tahu uangnya di dalam dompet tinggal 1 lembar. Daripada semua saya masukkan, mending saya tukar di Indomaret atau di Alfamaret supaya dapat susu, dan susunya itu dikasih sama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat nominal yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita, kesungguhan hati kita di dalam kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di kiri kanan Bapak Ibu dalam beribadah. Ada jemaat waktu mendengarkan firman Tuhan, waktu memuji Tuhan, kakinya diangkat seperti bos menghadap bawahan. Ada juga orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan sambil bermain-main. Pada waktu beribadah di rumah Tuhan, selalu keluar, masuk, seperti orang yang paling sibuk di dunia. Ketika beribadah kepada Tuhan, apalagi di rumah Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak ada orang yang melihat, dan kita menganggap ibadah kita di dalam rumah, persekutuan kita di dalam rumah, ya, mungkin saat teduh kita di dalam rumah, kita tidak lagi memperhatikan cara berpakaian kita waktu menghadap Tuhan. Dan sering kali kita dengar, Tuhan itu kan melihat hati, bukan melihat penampilan. Oke. Tapi dari hati yang dipersembahkan bagi Tuhan, itu akan berdampak pada penampilan. Betapa sering kali di dalam rumah, waktu kita berdoa, beribadah kepada Tuhan, pakai singlet, pakai kolor, seperti menghadap siapa? Pakai tank top, pakai baju celana mini. Kita katakan Tuhan tidak melihat penampilan. Tapi kalau hati kita ini benar-benar hati yang dipulihkan, maka kita juga menghormati. Coba kalau Bapak Ibu ketemu dengan bupati, apakah Bapak Ibu bisa ketemu bupati atau wali kota dengan memakai kaos singlet, pakai kolor? Ketika kita bertemu dengan Pak RT atau Pak RW, maukah kita pergi pakai tank top begitu? Apalagi ini kepada Tuhan. Dia yang berkuasa di surga, Dia yang berkuasa juga di bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada bagian ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Salah satu contoh yang kita pelajari adalah Daud. Mengapa Daud memberi yang terbaik bagi Tuhan, khususnya untuk pembangunan rumah Tuhan, bait suci? Karena bagi Daud adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Daud sangat sadar bahwa apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah milik Tuhan. Itu kalau kita baca tadi di dalam Tawarik pasal yang ke-29 ayat 10 dan 12. Firman Tuhan katakan bahwa sungguh perkataan-perkataan daripada Daud adalah ayat yang ke-10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya kerajaan dan Engkau yang terlebih segala. Ayat yang ke-12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih, sikap Daud dalam memberikan satu persembahan. Daud itu memuji-muji nama Tuhan. Daud itu menaruh rasa hormat rendah hati kepada Tuhan. Daud tidak pernah pamer kalau dia bisa mengumpulkan dana untuk pembangunan bait suci. Daud tidak membanggakan rakyatnya kalau mereka telah mengumpulkan dana untuk pembangunan bait suci. Tetapi yang Daud katakan, ya Tuhan, kepunyaan-Mu lah segala-galanya. Dia menaruh hormat, dia sungguh-sungguh mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Daud tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Daud tidak gila hormat, tetapi Daud sungguh tahu, sungguh sadar bahwa apa yang dia persembahkan itu berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk kita cermati. Seberapa banyak kita ini di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti khotbah yang kemarin kita dengarkan. Memberikan persembahan dengan motivasi yang tidak benar. Memamerkan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Memamerkan kepada orang-orang bahwa aku telah memberikan persembahan yang lebih banyak dari orang lain. Daud tidak gila akan pujian. Dia merasa tidak layak untuk dipuji. Tetapi yang layak dipuji itu adalah Tuhan yang memberkati kehidupannya. Jadi ini yang pertama yang kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Daud sadar bahwa apa yang dipersembahkan oleh Daud itu semua berasal daripada Tuhan. Yang kedua yang kita belajar adalah Daud sadar siapa dirinya dan bangsanya. Ayat yang ke-14 dan 15 firman Tuhan katakan tadi, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat 15, sebab kami adalah orang asing di hadapan dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah bangsa kami ini ya Tuhan? Sehingga kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan, kalau kita bisa memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, itu adalah karunia Tuhan. Tuhan mau memakai kita sebagai kepanjangan tangannya. Tuhan mau memakai kita sebagai saluran berkat. Tuhan mau memakai kita sebagai alat di tangannya. Dan ini semua kasih karunia Tuhan. Dan Daud sadar, sangat sadar. Sehingga dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah bangsa ini Tuhan? Sehingga kami memberikan yang terbaik bagimu. Sehingga kami memberikan persembahan sukarela seperti ini. Semua yang kami berikan bukan dari kami, tapi semua ini berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, semua kita diberikan karunia oleh Tuhan. Mari karunia-karunia yang kita miliki ini kita persembahkan bagi Tuhan sebagai persembahan yang harum. Tuhan memberikan kekayaan kepada kita. Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Mari kita persembahkan ini bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua yang kita belajar, Daud sadar siapa dirinya dan bangsanya di hadapan Tuhan.
Kalau Tuhan mau pakai mereka, ini adalah kasih karunia Tuhan. Yang ketiga yang kita belajar adalah bahwa Daud menjaga sikap hatinya dalam memberi persembahan. Itu Bapak Ibu kalau kita membaca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, "Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan persembahan, mari Bapak Ibu kita menguji hati kita. Daud dikatakan oleh firman Tuhan, dia benar-benar menguji hatinya dalam dia memberi persembahan. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia mempersembahkan dengan keikhlasan, dia mempersembahkan dengan tulus, dia mempersembahkan dengan sukarela, dan dia mempersembahkan dengan sukacita. Apakah kita memiliki hal yang sama seperti yang dimiliki oleh Daud? Abraham salah satu contoh. Dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Siapa di Abraham untuk memberikan persembahan persepuluhan? Tidak ada yang mengajari. Tapi ketika dia beriman kepada Allah, roh Tuhan ada pada Abraham. Roh Tuhanlah yang mendidik Abraham untuk mengerti bahwa segala yang dia miliki itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca pada Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Bagaimana Abraham setelah menang dari medan pertempuran. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang akan musuhmu kepada tanganmu." Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Siapa yang mengajari Abraham untuk kasih perpuluhan? Padahal pada saat itu belum ada perintah untuk memberi perpuluhan. Masa Abraham bukanlah masa hukum Taurat, tapi dia ketika dia menang saat berperang, dia memberikan persembahan perpuluhan kepada imam besar Melkisedek. Karena Abraham tahu bahwa apa yang dia miliki, kemenangan-kemenangan yang dia miliki, itu berasal dari Tuhan. Abraham bukan saja mempersembahkan persembahan harta, tetapi ketika Tuhan meminta supaya anaknya Ishak satu-satunya dipersembahkan bagi Tuhan, Abraham juga mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Abraham tidak pernah melekat hatinya kepada harta dunia. Abraham tidak pernah mengasihi anaknya lebih daripada Tuhan. Karena tahu Abraham, segala yang dia miliki, keluarga yang dia miliki, harta yang dia miliki, kemenangan yang dia miliki, pekerjaan yang dia miliki, itu bersumber daripada Allah itu sendiri. Oleh karena itu Abraham sungguh-sungguh, Bapak Ibu, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya Allah mengatakan bahwa Abraham adalah bapa orang yang beriman. Abraham adalah sahabat Allah. Abraham dipercayakan harta yang berlimpah-limpah. Sampai satu kota tidak bisa menampung kekayaan Abraham. Kenapa Tuhan memberikan kepercayaan kepada Abraham? Karena Abraham sedikit pun tidak pernah melekat hatinya kepada harta yang diberikan Tuhan. Hatinya Abraham tetap melekat kepada Tuhan yang empunya hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau memberkati saya dan Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah. Masalahnya ada siapa di hatimu? Ada siapa di pikiranmu?
Apakah ada Tuhan yang bertata atas hidupmu, atas hatimu, atas pikiranmu? Kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kita sangat menghormati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hati kita tidak melekat kepada uang, kepada pekerjaan, kepada karir, kepada apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi hati kita melekat kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli apa yang kita sedang gumulkan. Mari kita berdoa. Bapa, selidikilah hati dan pikiran kami semua. Ujilah kami ya Tuhan, jikalau ada berhala-berhala dalam hati dan pikiran kami. Oh, ampuni kami, lepaskan kami dari semua berhala itu. Kami mau mengikatkan hati kami kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Oh, segala yang kami miliki adalah berkat daripada-Mu Bapa. Kami mau belajar seperti hamba-Mu Daud, seperti hamba-Mu Abraham, mempersembahkan yang terbaik, yang tulus, yang ikhlas, yang sukarela dan penuh sukacita. Abraham tidak pernah terikat hatinya kepada pemberian-pemberian Tuhan. Daud tidak pernah terikat hatinya kepada bangunan-bangunan yang mewah yang sudah dibangun. Tapi hati mereka, pikiran mereka terikat kepada Sang Sumber kehidupan itu. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Apapun pergumulan mereka, mari campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami taat dan setia kepadamu, maka Tuhan akan membukakan tingkap di langit. Engkau memberikan solusi dan jalan keluar bagi persoalan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati situasi keadaan perekonomian bangsa dan negara kami. Perekonomian dalam keluarga rumah tangga kami. Masa depan keluarga kami bawa kepadamu Tuhan. Masalah virus corona kami percaya Tuhan pasti singkirkan. Sehingga kami bisa berkarya kembali. Anak-anak kami bisa bersekolah lagi dengan offline. Oh, kami percaya begitu banyak ketinggalan-ketinggalan di dalam pendidikan mereka. Tapi kami percaya hikmat kepandaian Tuhan anugerahkan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini Bapa. Berkatilah kami yang memberikannya dengan penuh sukacita. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Terpuji namamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat, memberkati kami sekalian. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Seperti teladan Abraham dan Daud yang tidak pernah terfokus kepada berkat yang Engkau berikan, tetapi fokus kepada Engkau Tuhan. Seperti itulah hati kami Tuhan, yang mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami memberikan hati kami, jiwa kami, seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami Tuhan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidup kami Tuhan.
untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu, melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau dari hadapanmu segala macam kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan. Bahkan Tuhan menghalau daripadamu segala macam penyebaran virus, termasuk virus corona tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita naik ke sorga yang kekal. Amin. Amin. Dan Yesus memberkati.